back to Play Cinema Channel. How are you today? Harus sehat selalu dong ya. Untuk menemani rebahan kalian kali ini nih, Bayani akan menceritakan sebuah alur rekaman film yang berjudul Mr. Zoo The Missing VIP rilisan tahun 2020. Garapan Bapak Kim Tae-yong ini bercerita tentang seorang lelaki dan seekor anjing yang melakukan aksi penyelamatan kepada seekor panda. Yowes, no kelamaan, no basa-basi lagi. Kita langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya, let's go! Sini buka dengan Taeju, seorang duda anak satu yang bekerja sebagai agen intelijen kedutaan. Taeju ini orangnya sangat menjaga kebersihan dan tidak suka dengan hewan. Suatu hari Taeju yang akan berangkat kerja bertemu seorang di lift yang membawa seekor anjing. Dan si anjing yang mengetahui Taeju tak menyukainya kemudian memibisi dia. Sampai kantor, Taeju melampiaskan kekesalannya dengan latihan menembak. Kemudian dua rekannya datang dan mengatakan pesan kepadanya bahwa Yong-in atasan mereka akan menyelenggarakan meeting yang membahas topik tentang hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Cina. Singkatnya, dalam rapat Yong-in menyampaikan bahwa Perdana Menteri Cina akan berkunjung ke Korea. Namun sebelum datang, beliau akan mengirim maskotnya terlebih dahulu yang sangat populer. Dan ternyata saat diperlihatkan di layar monitor, maskotnya adalah Ming Ming, seekor panda yang menjadi simbol persahabatan antara kedua negara tersebut. Nah, di sini nih Taeju merasa apa yang dikatakan bosnya konyol. Namun karena Taeju ingin posisinya segera dipromosikan dan naik jabatan, dia akhirnya mencalonkan diri agar menjadi utusan Ming Ming. Tak lama setelah Yong-in pergi, Taeju ditelepon Soyun, anaknya. Mendengar anaknya meminta tolong, Taeju gercep menemui Soyun. Saat sampai, ternyata Soyun menemukan seekor kucing. Dia meminta ayahnya mencarikan pemilik kucing tersebut, tapi Tae menolak. 직업이 탐정 같은 거잖아. Tae yang memiliki hubungan kurang baik dengan anaknya karena tak selalu memiliki waktu untuk dia pun mencoba merayunya dengan memberikan Soyun uang. Tapi anak itu pintar, uang diambil dan si kucing tetap dikasihkan ke ayahnya. Singkatnya, Ming Ming telah sampai di Korea Selatan. Dengan dijaga sejumlah aparat keamanan, Ming Ming dibawa ke acara penyambutan. Taeju yang ada di sana merasa kaget ketika melihat kucing yang tadi dibuangnya ada di sana. Saat dia sedang berpikir, Baeju rekan kerjanya datang. Di obrolannya, Baejung menunjukkan sebuah pulpen limited edition yang dapat menonaktifkan semua perangkat elektronik dalam radius 50 meter. Tapi Taeju yang tak tertarik mengembalikan pulpen tersebut. Acara penyambutan dimulai. Terlihat semua warga sangat berantusias ketika melihat Ming Ming keluar dari mobil. Di sisi lain, sekelompok orang dengan mobil jasa kebersihan datang dan berencana akan menculik Ming Ming. Mereka lalu memulai aksinya dengan melemparkan flashbang ke tengah-tengah acara sehingga membuat semua pengunjung panik. Dengan gercep, Taeju meminta bantuan dan mencoba menangkap Ming Ming yang kabur. Namun Taeju kalah cepat karena Ming Ming sudah ditembak bius oleh penjahat tersebut. Oh ya, di sini kita juga diperlihatkan dengan seekor anjing militer bernama Ali sebagai saksi tunggal siapa pelakunya. Awalnya Ali juga sempat akan menolong Ming Ming, tapi dia gagal karena Ali memiliki trauma besar dengan David Lee atau penculik itu. Kembali ke Taeju, tadinya dia sempat lega melihat Ming Ming telah teratasi. Namun saat lihat mobil yang mengangkut Ming Ming adalah mobil jasa kebersihan, Taeju berusaha menghentikan tapi gagal. Dirinya langsung dilempari granat asap oleh David dan membuatnya kehilangan jejak. Saat asap itu sedang pekat-pekatnya, Baejung yang noob mengendarai mobil tak sengaja menabrak Taeju. Dan dari kejadian inilah Taeju merasakan hal aneh di mana dia tiba-tiba bisa mengerti bahasa hewan dan dapat berkomunikasi dengannya.
Singkatnya, Taeju telah mendapatkan perawatan dan sekarang dia akan berangkat kerja. Nah, di lift lagi-lagi Taeju bertemu dengan orang kemarin dan anjing yang telah memipisinya. Dia begitu terkejut ketika bisa mendengar perkataan si anjing. 야 나보고 자꾸 얘가 이거 고추 수술하잖아. 인정해. 고추 수술하고 싶었어. 야 가지마. 야 갈게 써야 되는데 진짜. Merasa pikirannya sedang stres, Taeju pergi ke supermarket dan membeli beberapa makanan bergizi. Namun di sana Taeju malah semakin panik karena melihat seekor hamster yang berbicara. Dengan nafas seperti orang yang mau melahirkan, Taeju masuk ke kantor. Tapi Lur, dia menjadi semakin panik saat mendengar suara ikan-ikan di akuarium berbicara. Dia lalu memberitahukan hal tersebut kepada Yong Ina, tapi Yong Ina tak percaya akan hal itu. Yong Ina yang khawatir dengan kondisi mental Taeju akhirnya menyuruhnya untuk cuti sementara. Karena penasaran, Taeju pergi ke kebun binatang untuk memastikan apa yang dialaminya. Dan di kebun binatang itulah akhirnya Taeju benar-benar menyadari akan keahliannya. Di sana dia dapat mendengar seekor harimau yang sedang bernyanyi. Bisa mengetahui seseorang yang ternyata menjadi boneka panda. Dan di tempat ini juga Taeju akhirnya mendapatkan informasi tentang Ming Ming dari seekor gorila betina. Namun sebelum memberitahu informasi tersebut, si gorila minta diberi imbalan berupa majalah terlebih dahulu. Dan setelah memberi apa yang dia inginkan, kini Taeju mengetahui siapa saksi mata dari kejadian kemarin. Ya, dia adalah Ali anjing militer yang kabur. Taeju mencari Ali di belakang kebun binatang. Di lokasi, Taeju melihat Ali sedang ngerumpi dengan hewan-hewan lain. Kedatangan Taeju tak mendapat sambutan yang baik dari hewan-hewan. Namun mereka yang akan menyerang Taeju fokusnya langsung teralihkan ketika si Taeju melemparkan 4 buku sosis. Tak menghilangkan kesempatan ini, Taeju langsung meminta tolong kepada Ali untuk mencari Ming Ming. Taeju membawa Ali ke rumahnya, dan orang yang sangat menjaga kebersihan serta tidak menyukai hewan itu pun sedikit mulai pasrah dengan kelakuan Ali. Tak lama putrinya pulang dan membawa 2 temannya. Melihat ada anjing di rumahnya, Soyun mengira bahwa ayahnya sudah mulai berubah dan menjadi pencinta hewan. Kebahagiaan anak itu pun semakin terlihat saat melihat si ayah memandikan Ali. Setelah itu mereka pergi ke taman kota. Kelihatannya Ali cukup mudah mengambil hati Soyun, hingga Taejun yang penasaran dengan rasa gengsinya bertanya kepada Ali bagaimana cara dia mengambil hati Soyun. Ali mengatakan yang dirinya lakukan hanya bermain, berjalan dengannya, mendengarkan dan bersamanya. Setelah pembicaraan itu selesai, Ali yang mendengar suara petasan langsung lari ngumpet. Ternyata alasannya adalah Ali memiliki trauma besar yang menimpa dirinya, di mana beberapa tahun lalu majikannya meninggal karena terkena ledakan bom. Dan pelakunya adalah siapa, Lur? Ya, dia adalah David Lee, satu orang yang sama dengan penculik Ming Ming. Ali bercerita kepada Taeju dahulu dia berhasil menggigit kaki si pelaku sekeras mungkin. Namun gigitan Ali tak mempan karena David menggunakan besi dalam kakinya. Taeju lalu mencoba menenangkan dan menyemangati Ali. Dia bahkan menyuruh Ali agar melawan sekuat mungkin jika dia melihat David lagi. Dan di momen inilah membuat hubungan mereka menjadi semakin dekat. Sementara di gudang, Ming Ming yang dari kemarin disekap terlihat sedang tidak baik-baik saja karena merasa pelayanan yang diberikan kepadanya tidak baik. Nah, keesokan harinya Taeju bersama Ali pergi ke hutan bambu karena ya kalau di logika pasti si penculik akan kesini untuk mencari makanan Ming Ming. Dan ternyata benar, dari yang Ali rasakan si pelaku pernah kesini. Kemudian mereka berdua pergi ke rumah yang tak jauh dari hutan. Dan di sana mereka berhasil mendapatkan informasi dari seekor domba yang memberitahu plat mobil kendaraan tersebut. Serta dia juga menginfokan jika si penculik memiliki 1 kaki yang terbuat dari besi.
Karena Taeju seorang intelijen, membuatnya dapat mengakses nomor mobil seseorang. Dan didapatlah sebuah data yang mengatakan bahwa pelaku tersebut bernama Dr. Baek yang bekerja di sebuah perusahaan bioteknologi. Setelah mengetahui informasi tersebut, tanpa basa-basi lagi, Taeju langsung mengikuti si tersangka dan menyelinap ke gedungnya. Dalam rapatnya, Baek memiliki tujuan akan membuat sel genetik panda dan akan diperjualbelikan. Mengingat panda adalah hewan yang langka dan dilindungi, jadi pasti ini dapat dijual dengan harga yang mahal dan perusahaan akan untung besar. Setelah rapat itu selesai, Taeju langsung meringkus Baek dan dibawanya ke kantor untuk bertemu dengan Yong Ina. Dan setelah dicek, Taeju salah sasaran lur. Karena menurut rekaman CCTV, Baek ini tak berada di Korea Selatan saat peristiwa itu terjadi. Merasa tak puas dan percaya apa yang ditunjukkan Ali benar, Taeju menemui Baek dan melihat salah satu kakinya. Melihat perilaku Taeju seperti ini, Yong Ina tentu sangat kecewa dan di waktu tersebut juga dia langsung memecat Taeju. Sementara Ali yang ada di parkiran melihat pelaku sesungguhnya atau David Lee. Dia yang kini sudah tidak menakut karena teringat kata motivasi dari Taeju pun langsung bergegas mengejar orang tersebut. Singkatlah sampailah Ali di markas tempat Ming Ming dikurung. Pada waktu itu juga Baek datang ke sana sambil marah-marah karena rekannya memakai topeng yang berwujud wajahnya. Dia juga mengatakan kepada David untuk tidak menarik perhatian halayak. Setelah pembicaraan itu selesai, Ali pergi menemui Ming Ming. Ali mengatakan dia dan Taeju akan sesegera mungkin melepaskan Ming Ming. Dan panda yang akan diselamatkan itu memberikan bola kesayangannya kepada Ali sebagai bukti agar Taeju mau percaya kepadanya. Secepat mungkin Ali berlari menuju ke rumah Taeju. Singkatnya, setelah melewati rute tercepat, sampailah Ali di depan apartemen. Namun Taeju yang sudah kecewa dengan Ali tak mau membukakan pintu untuknya. Hingga akhirnya Ali dibawa oleh seorang abdi negara. Selesai melemparkan bola Ming Ming, orang tersebut membawa Ali ke suatu tempat. Lalu Taeju yang sedang rebahan ditemui putrinya bersama anjing baru dia. Soyun bertanya di mana keberadaan Ali dan si ayah yang sedang emosi menjawabi bahwa dirinya telah membiarkan Ali dibawa oleh seorang abdi negara. Merasa kecewa dengan si ayah, Soyun langsung membandingkan perbedaan sifat ayahnya dan si ibu. For your information ya lur, ibu Soyun dahulu meninggal karena dia mengesampingkan kesehatannya demi memprioritaskan para hewan yang dirawatnya. Dan mungkin inilah sebabnya kenapa Taeju menjadi sangat benci kepada hewan. Oh ya, Soyun juga mengatakan apa yang akan abdi negara lakukan jika menemukan anjing militer yang kabur. Ya, apalagi kalau tidak membunuhnya. Sadar telah berbuat salah, Taeju kemudian mencari Ali dan menyelamatkannya. Setelah penyelamatan itu selesai, Taeju meninggalkan Ali. Melihat tuanya cuek, Ali berkali-kali tanya what's happen kepadanya, namun Taeju tak mau menjawab. Nah, tapi akhirnya lama-kelamaan Taeju luluh dan mau berterus terang. Taeju sejujurnya merasa jengkel kepada Ali karena kenapa dia tak marah sama dia, padahal dirinya lah yang sengaja memberikan Ali kepada abdi negara tadi. Karena keadaan sudah genting, Ali to the point bahwa dirinya telah mengetahui di mana Ming Ming berada. Dengan cepat, Ali mengambil bola merah Ming Ming dan menunjukkannya ke Taeju. Taeju percaya lagi dengan Ali. Mereka kemudian langsung pergi ke tempat Ming Ming dikurung. Saat mereka sedang menyusun strategi, datang Baejun yang mengagetkan. Dan karena Baejun sangat mengganggu, akhirnya Taeju memberikan satu pukulan untuknya. Tak butuh waktu lama, Taeju bersama Ali mampu melumpuhkan beberapa musuh. Namun saat Taeju akan melepaskan Ming Ming, datang David menyerang Taeju. Untungnya nih ya, di pertandingan tersebut saat Taeju akan kalah, Ali datang di waktu yang tepat dan langsung menolongnya.
Taeju, Ali, dan Mingming pergi menyelamatkan diri. Dan Beju yang ternyata masih ada di sana juga ikut-ikutan lari bersama mereka. Karena mereka terus dikejar oleh kawanan musuh, akhirnya Taeju menyuruh Beju masuk ke drum dan mengelindingkannya. Alhasil semua musuh mereka pun langsung pada terjatuh. Singkat cerita, Taeju dan Ali telah berhasil membawa Mingming ke rumah dengan menaiki bus. Soyun yang melihat Ali kembali ke rumah terlihat sangat senang. Terlebih ketika melihat seekor panda ada di rumahnya. Beberapa saat kemudian, Yong Ina datang atas panggilan Taeju. Kini akhirnya dia pun percaya dengan apa yang Taeju ucapkan. Yong Ina kemudian membawa Mingming ke pertemuan internasional. Sementara di markas, David emosi karena Baek marah-marah kepadanya. Dia menyuruh pasukannya memasukkan makanan berisi bom ke dalam mulut Baek. Tanpa ampun, Dr. Baek langsung dibawa ke kandang bekas Mingming. Dan tak lama kemudian bom itu pun meledak. Next, David lalu pergi ke acara pertemuan internasional. Sebelum masuk ke acara, dia menculik Ali dan memasukkan makanan berisi bom kepadanya serta ke anjing-anjing lainnya. Sementara Taeju yang melihat Ali diculik langsung minta bantuan ke seekor burung untuk mencarinya. Dengan cepat burung itu pun mengarahkan pasukannya untuk mencari tahu keberadaan Ali. Beberapa saat kemudian, burung elang mengabarkan kepada Taeju bahwa dirinya melihat Ali sedang dibawa ke acara pertemuan internasional. Taeju kemudian gercep menyusul Ali ke sana. Ketika sampai, acara ternyata baru saja dibuka dan dimeriahkan oleh Mingming. Taeju mencoba mencari tahu di mana Ali berada. Dan saat dia berhasil, Ali malah menyuruhnya menjauh dan mengatakan bahwa David telah menyuapi makanan bom di mulut para anjing. Saat itu para anjing mulai dilepas oleh para pengawal untuk mericuhkan suasana. Kini keadaan di sana pun menjadi sangat kacau. Terlebih ketika semua pintu sudah terkunci dari luar. Dalam waktu genting ini, tiba-tiba Taeju teringat dengan pulpen yang Beju miliki. Dengan cepat Taeju mengambil pulpen itu dan saat para anjing dalam beberapa detik lagi akan meledak, Taeju langsung menekan tombol di pulpen itu. Alhasil semua alat elektronik yang beradius 50 meter dari pulpen langsung mati. Takut akan ditangkap, David kabur ke rooftop. Ali yang melihat langsung mengejar dan menyerangnya tapi kalah. Dan saat David akan mengakhiri hidup Ali, Taeju datang menghalangi tembakan tersebut. Dalam benaknya saat ditembak, Taeju terlintas momen yang telah dia lalui bersama Ali dan putrinya. Keesokan harinya di rumah sakit, Taeju yang baru siuman merasa kemampuan yang dimilikinya hilang. Kemudian dia mendapat telepon dari seseorang yang mengatakan bahwa Ali sekarang dalam kondisi kritis. Taeju lalu menemui Ali. Di sini Ali mengalami cedera yang cukup parah. Melihat Ali terkapar lemah, Taeju dan anaknya berpikiran bahwa Ali sudah tak bernyawa. Tak berapa lama kemudian datang dokter cantik dan Taeju langsung merengek nangis kepada dokter tersebut. Si dokter kemudian menjelaskan bahwa Ali sedang mendengkur karena tidur bukan karena mati. Hal tersebut jelas membuat Taeju dan putrinya bahagia. Di akhir film terlihat Ali diberi penghargaan oleh Yong Ina atas prestasinya. Dan Taeju kembali menjadi badan intelijen, bahkan sekarang dia naik jabatan. Dan film pun selesai. Wah, seru banget kan lur filmnya? Agak mirip dikit gak sih sama Dr. Dolittle? Tapi kalau ditanya kalian tim Dolittle atau tim Mr. Sunny lur? Jawab di kolom komentar ya. Yaudah, sekian dulu dari Mbak Yani. Bye and see you lur.